Ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, terus Rasulullah tidak jawab kapan ya, tapi tanya, emangnya kamu sudah mempersiapkan apa untuk kiamat? Jawabannya dia, wahai Nabi, aku itu tidak menyiapkan sholat, tidak menyiapkan puasa atau banyak amalan untuk hari itu. Pokoknya cukup aku mencintai Allah dan Rasulnya saja. Nah, bayangannya kan, wah tidak sholat, tidak puasa mesti. Nah, itu kan kamu bayangannya gitu. Tapi sabdanya Rasulullah apa? Pada orang Badui tadi, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Wah, senang sekali orang Badui ini. Dan ceritanya ketika mendengar kalimat ini, para sahabat juga senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir kita, merayakan kenabian. Oke, bismillah kita mulai ya. Malam hari ini sebenarnya tidak harus berpikir panjang-panjang, wong temanya tema cinta pada Rasulullah. Harusnya saya tidak ngomong banyak, mungkin di depan sini kita sholawatan bareng-bareng atau apa. Harusnya ngono. Neng yo susah nanti rekamannya ya. Kalian sudah siap-siap mendengarkan untuk dapat sesuatu, malah diajak sholawatan saja. Nanti sholawatan sendiri-sendiri ya. Saya mengantarkan saja dengan beberapa perspektif tentang mencintai Rasulullah. Ini cinta Rasul ini diksi yang mungkin akrab sekali dengan keseharian kita. Malam hari ini kita belajar, ayo kita gali. Kalau bahasa filsafat, ontologi dan epistemologinya. Apa dan mengapanya kok kita itu harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya itu basis teoritisnya saja. Kalau di filsafat, malam hari ini kita masuk ke ranah aksiologisnya. Dari betapa mulianya Rasulullah, betapa filosofisnya hadirnya Nabi, betapa dalamnya Nur Muhammad minggu lalu. Malam hari ini kita wujudkan itu semua secara konkret dalam diri kita dengan cara mencintai Rasulullah. Bismillah ya, kita mulai. Yang pertama, kita lacak dasar-dasarnya dulu. Ini mirip di pertemuan pertama kita ya. Kemarin kita sebut bahwa hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita, khususnya manusia akhir zaman ini, antara lain itu. Selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu, yang pertama jelas tentu saja kita dianugerahi oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada eksis sekarang saat ini sebagai manusia.
dengan kemampuan berpikir yang tinggi, melebihi makhluk Allah lainnya, itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih Pak buktinya cintanya Allah pada kita? Itu ya sederhananya, lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada, tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahiyah. Nah, ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok, sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi, dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil, mungkin kita sudah tawuran, desekan karena planetnya kecil. Atau di planet yang paling dekat dengan matahari, mungkin kita sudah gosong semua. Pas kita itu ada di bumi, planet yang indah, hijau, untuk kita hidupi. Oh, itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia, lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal, tapi betapa sayangnya Allah pada kita, diturunkanlah kitab suci. Itu pun Allah masih, jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca, tidak dipedomani, kayak mahasiswa itu loh, sudah ditulis referensinya ini, masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini ya, tolong difotokopi dibagikan, itu pun tidak dibaca. Nah, mungkin Allah ngerti, wah menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, ya membacanya males, apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki, itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus-menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh, ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang, ini akhir zaman loh, ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Loh kalau akhir zaman, mbok cepet-cepet tobat, minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma pingin rame di medsos saja atau pingin bikin konten apa ini. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin ngono. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir? Jangan lupa selama bel belum berbunyi, ampunannya Allah masih terbuka. Nah, ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman.
Siapa tahu nanti tobat, siapa tahu nanti insaf, siapa tahu nanti minta ampun, maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum, tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Ini Allah kan ya sangat sayang dengan kita, maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama, Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya, pahalanya 700 kali lipat misalnya. Loh, ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois, tidak ada yang mau saling membantu, tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya, hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya, tidak ada yang mau disuruh kerja motong rumput, tidak ada yang mau disuruh jadi juru masak, tidak ada. Ya pontang-panting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu, maka kita diberi tawaran, kita dipromosikan, yuk melakukan itu, ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu kayak kalian punya adik atau punya anak kecil yang disuruh belajar, terus kalau kamu rajin belajar nanti ranking 1 tak beliin HP baru misalnya. Nah, itu kan tertarik kan adikmu untuk belajar serius biar dapat HP baru, padahal targetmu kan tidak ke situ. Tidak apa-apalah kamu mikir HP baru, yang penting kamu belajar beneran dan nanti pinter. Tidak apa-apalah kamu mikir pahala yang berlipat-lipat, insya Allah nanti dikasih kok memang sama Allah. Tapi yang lebih penting lagi, jiwamu terbentuk jadi orang baik. Itu bukti sayangnya Allah. Kemudian mengabulkan permohonan. Jadi Allah sendiri yang bilang, mintalah, aku kabulkan. Saya tidak tahu teman-teman di sini masih aktif berdoa atau tidak. Atau doanya formalitas. Sudah terlanjur apal ya doa itu aja sejak dulu ya itu saja. Padahal kamu juga tidak tahu maksudnya apa. Apalannya ya kui. Mintalah. Allah akan memberi. Nah, ya dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena mungkin nanti teman-teman bisa kembali ke sesi dulu kita pernah membahas tentang filosofi doa. Kemudian ya kita diberi ujian, kita diberi peringatan. Jadi Allah itu sering menegur kita. Kita saja yang tidak sadar. Peringatan dan teguran Allah itu bentuknya tidak selalu sakit ataupun tidak selalu hal-hal yang kita tidak suka. Kadang-kadang sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Itu juga sebenarnya ujian untuk kita. Jadi mari kita sadari betapa cintanya Allah pada kita, antara lain dengan menurunkan Rasul. Jadi ini frame pertama ya, kita pahami hadirnya Rasulullah yang harus kita cintai itu sebagai bagian dari cintanya Allah pada manusia. Lanjut. Nah, kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah.
Kadang ada orang tanya, Pak, saya tuh cintanya Allah sajalah, tidak pakai yang lain. Lah Rasulullah, tidak, wong ya Allah saja. Tidak begitu cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah, itu kategori-kategori cinta. Kalau teman-teman membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali, ada istilah mahabbatullah, ada istilah mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada istilah mahabbah fillah, dan ada istilah mahabbah lillah. Nah, ini mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak keliru. Yang pertama mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta kita pada Allah. Ini pernah kita pelajari 1 bulan, mungkin bulan Februari kemarin itu, yang cinta pada Allah. Konsep-konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah Sakandari, dan lain-lain. Itu mahabbatullah. Di antara cinta kita kepada Allah juga adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada yang dicintai oleh Allah. Pak, saya cinta Allah saja, tidak cinta yang lain-lain. Harusnya tidak begitu. Saya cinta Allah dan semua yang dicintai oleh Allah, saya juga cinta. Termasuk Rasulullah. Maka saya cinta kebaikan, saya cinta kebenaran, saya cinta kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dicintai Allah. Termasuk Allah sangat mencintai kekasihnya nomor 1 namanya Muhammad. Itu yang disebut mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yo, kalau kayak kalian kalau punya pasangan, punya pacar misalnya, itu kan biasanya kalian tidak hanya seneng pasanganmu saja, tapi hal-hal yang berhubungan dengan pasanganmu kan kamu juga ikut seneng. Kadang-kadang awalnya kamu tidak seneng, tapi lama-lama ikut seneng juga. Pacarmu suka drama Korea, awalnya kamu tidak suka, opo drama Korea itu, aktor dan aktrisnya kok sama-sama cantik misalnya. Nah, tapi karena harus menemani, lama-lama ya ikut seneng. Jadi biasanya hal-hal yang dicintai oleh yang kamu cintai, kamu juga akhirnya menyukai juga. Nah, mahabbatu ma yuhibbuhullah itu gambarannya semacam itu. Saya mencintai Rasulullah karena apa? Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Nanti ada orang yang pakai logika, opo pantes ya saya itu mencintai Allah, wong kelakuanku kayak gini. Sudahlah, saya minta diantarkan saja oleh Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, ini namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini nanti sebenarnya luas. Termasuk mungkin kita menyayangi sesama, menyayangi alam semesta, semua makhluknya Allah. Itu kan termasuk ma yuhibbuhullah. Apa yang dicintai oleh Allah. Oke, berarti memang perilaku-perilaku, sikap, pikiran yang isinya kebencian-kebencian terhadap makhluk Allah apapun dan manapun, kita harus hati-hati. Karena tentunya Allah sebagai pencipta mencintai ciptaannya yang mana saja. Jangan sampai kebencian kita pada makhluknya Allah yang mana saja membuat Allah murka. Karena betapapun semua makhluk ya ciptaannya Allah. Oke, baik. Itu yang kedua ya. Kalau mahabbah fillah itu mencintai Allah ya di jalan Allah. Itu mahabbah fillah. Itu kan kadang-kadang teman-teman kan sekarang banyak yang pakai kalimat ikhwani fillah. Wah,
fillah itu berarti memang di jalannya Allah. Kalau mahabbah lillah itu mencintai Allah dalam hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak letterlek jalannya Allah, tapi bisa mengantarkan kita pada Allah. Misalnya, saya suka baca buku malam-malam karena Allah suka dengan belajar, dan saya membacanya ini karena Allah. Lillah itu kan artinya karena Allah. Jadi melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu karena Allah, itu juga bagian dari cinta kepada Allah. Aku menyukaimu karena Allah. Makanya gaya kita pacaran yang syar'i ya. Kita misalnya itu, kamu kan harus ngatur kan, tidak boleh macam-macam kalau syar'i itu, tidak boleh pegang tangan, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh deket-deketan, kan? Nah, kenapa begitu? Karena lillah. Aku melakukan ini karena Allah. Nah, nanti kamu atur sendirilah. Mungkin lewat WA saja, tidak usah pakai selfie-selfie, tidak usah pakai. Atau yang syar'i itu kalau pas mau memulai apel pacaran, kita mulai dengan berdoa, baca Fatihah dulu. Kayak ngaji filsafat itu. Oke, itu lillah namanya, karena Allah. Baik. Ini sudah dijelaskan dulu waktu kita membahas tema mahabbatullah. Jadi cinta Rasul itu mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan juga bagian dari hubbullah, cintanya Allah pada manusia. Nah, ini teori yang awal. Kita lanjut. Ayat selanjutnya saya lanjutkan saja ya, biar lebih jelas kenapa kok harus segalanya. Ini di surat At-Taubah ada lebih tegas lagi. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Wah, ini disebut semua. Wa amwalun niktaraftumuha wa tijaratan tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Jadi ini jangan sampai ada yang melebihi cinta pada Rasulullah. Apakah itu cinta kita pada bapak, pada anak, pada saudara, pada istri, pada keluarga, pada kekayaan, pada perdagangan yang jadi andalan hidup kita, berarti karir, pekerjaan, pada tempat tinggal dan lain sebagainya. Jangan sampai ini lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini coba nanti dicek ya, surat At-Taubah ayat 24. Kenapa sih tidak boleh begitu? Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah Abdullah dan Khalifatullah. Semua yang disebut tadi, bapak, anak, harta, dan lain sebagainya, harusnya adalah kendaraan kita, fasilitas kita, nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, yang harus kita manfaatkan dalam rangka lebih dekat pada Allah. Jadi kalau ada kok mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasulullah, berarti kita sudah salah jalur, salah sikap. Kalau ingin selamat, nomor satunya harus Allah dan Rasulullah. Yang selain itu, ya memang harus kita bereskan, kita jalankan. Dalam rangka apa? Biar kita lebih kuat lagi, lebih mantap lagi untuk semakin dekat pada Allah. Kalau begitu berarti pekerjaan ditinggal, Pak. Kekayaan dibuang, Pak. Anak istri ditinggal. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi jangan sampai semua itu kita cintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Hadir kita saat ini di muka bumi ini sekarang membawa amanat hakiki, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ini makanya di ayat ini saya sebut pakai istilah keselamatan. Karena begitu yang tadi kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya.
Ini ancaman tapi halus. Mungkin kalau kayak bahasa kita sehari-hari, coba kamu lihat saja nanti. Tunggu saja nanti akibatnya. Maksudnya apa? Ya kalau orang salah jalan melenceng itu kan ya coba saja nanti lihat akibatnya. Karena ya salah jalan itu tidak akan sampai pada tujuan. Kalau kalian ingin bahagia dengan itu semua, kalau kalian ingin sukses dengan itu semua, tapi mengabaikan Allah dan Rasul-Nya, lihat saja nanti. Kalau Allah mendatangkan amruhu, urusannya. Baik, intinya itu sebenarnya. Makanya saya sebut, kalau ingin selamat hidup, selamat dunia, selamat akhirat, ya Allah dan Rasul-Nya nomor satu. Nomor satu itu berarti tabrakan urusan apapun, jangan sampai kalah. Pak, Allah nanti saja Pak, sekarang dapat jodoh dulu lah Pak, sekarang enggak. Itu nanti kamu enggak peduli lagi dengan norma-norma yang diberikan oleh Allah dalam urusan perjodohan. Kerja dulu Pak, kerja dulu Pak. Iya kerja, tapi jangan lupa tetap Allah yang nomor satu. Jadi iya kamu bekerja tapi tidak nabrak norma-norma yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang orang sering lupa. Kenapa kok banyak orang korupsi? Ya pasti karena Allah dan Rasul-Nya tidak nomor satu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada lagi, kita mencintai Allah itu juga hakikatnya kemanfaatan. Kemanfaatan itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Misalnya dalam hadis ini Bukhari Muslim ada. Salah sumangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang punya 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari apapun selain Allah dan Rasul-Nya tadi. Ini orang bisa merasakan manisnya iman. Nah ini menarik ya, kita itu mungkin sejak kecil ya ngakunya beriman, berislam. Tapi kalian merasakan manis apa beban agama itu? Mungkin selama ini agama kan bagimu lebih banyak beban. Pak, gara-gara ada agama, ada sholat lah, ada puasa lah, ada zakat lah. Kan kamu sering begitu. Berarti agama posisinya beban. Kalau seperti ini kamu belum merasakan manisnya keimanan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan dalam hidupmu Allah wa rasuluhu tidak ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada yang selain Allah yang kamu cintai. Makanya perintah-perintahnya rasanya berat. Sehingga tidak manis, tidak enak. Sholat itu kan bagi kamu tidak enak Pak, berat Pak. Kalau boleh ada diskon, mbok yo jamak itu bisa sewaktu-waktu lah Pak. Mbok yo kosor itu kalau pas capek bolehlah sholat dikosori. Karena itu beban bagimu. Nah kenapa rasanya tidak manis? Ya karena memang Allah dan Rasul-Nya tidak prioritas ternyata dalam hidupmu. Kalau kamu prioritaskan dia engkau cintai dari apapun yang lain, insya Allah tidak ada yang berat. Ya persis kalian itu loh, kalau sedang jatuh cinta kan yang kamu cintai nyuruh apa saja kan oke. Disuruh buatin makalah oke, tidak apa-apa. Padahal tugasmu sendiri ya tidak dikerjain. Kenapa bisa begitu? Sudah cinta. Kamu tidak punya uang, diminta neraktir, kamu mau saja kan, kamu bela-belain utang teman-teman yang lain. Nah, ini diminta neraktir, malu aku, masuk diminta neraktir, aku tidak bayari misalnya. Kenapa sampai kamu rela berkorban begitu? Karena kamu mencintai dia. Meskipun berkorban berat, rasanya ringan dan nikmat. Nah, ya kalau ini namanya halawatal iman. Kalau sama pacar ya halawatal hub. Manisnya cinta. Oke, lanjut ya. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau mencintai seseorang, alasannya hanya Allah saja.
Tidak ada alasan yang lain. Jadi kalau kita cinta sesuatu ya karena Allah. Kok kamu seneng sama dia? Yo, karena Allah. Cinta ini yang menumbuhkan Allah dan mengikuti sunnah Allah juga. Aku harus mencintai, makanya cepat-cepat nikah. Nah, itu yuhibbu illa lillah. Tidak karena biar ini, biar itu. Yuk nikah yuk biar hidup kita ini atau hidup kita begitu, enggak. Illa lillah. Semuanya karena Allah. Berarti tidak dengan cara nabrak rambu-rambunya Allah. Dan yang ketiga, yang membuat iman itu manis, wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Benci, ini terjemahan bebasnya ya, benci kalau balik sesat lagi, balik jahat lagi. Kita itu manusia yang sering bolak-balik kan. Kadang-kadang alasan khilaf Pak saya, tapi besok khilaf lagi. Besok lagi khilaf lagi. Kita kan manusia itu begitu, naik turun, naik turun. Tapi kalian akan merasakan manisnya iman. Kalau pas balik kok jahat lagi. Saya itu dulu Pak jahat, sekarang sudah baik kok Pak. Sekarang jahat lagi, benci saya Pak kok. Harusnya aku tidak begitu kok, masih bisa jahat lagi. Nah, rasa benci bahwa kamu kok khilaf lagi, kamu salah lagi, kufur lagi. Hidup kok cuek sama Allah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa engkau serius, ingin dekat dan mencintai Allah. Ini orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi bukan orang yang sudah mati rasa, dusone oke tapi ra kroso. Jadi bolak-balik salah tapi tidak sadar kalau dia salah. Sense of guilty-nya mati. Ini sulit merasakan manisnya iman. Kalau di sini ya istilahnya kufur. Ya Allah, aku kok lupa ya. Sholat saja tidak ingat Allah. Itu kan, aku tidak begini lagi. Ini biasanya orang yang sudah cinta sama Allah yang bisa begini. Jadi ini diantara manfaatnya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari kita merasakan manisnya iman. Nah, ada lagi satu lagi, mencintai Rasulullah itu sejenis harapan dalam hidup ini. Ini ada ceritanya, satu ketika ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, terus Rasulullah tidak jawab kapan ya, tapi tanya, emangnya kamu sudah mempersiapkan apa untuk kiamat? Jawabannya dia, wahai Nabi, aku itu tidak menyiapkan sholat, tidak menyiapkan puasa atau banyak amalan untuk hari itu. Pokoknya cukup aku mencintai Allah dan Rasulnya saja. Nah, bayangannya kan, wah tidak sholat, tidak puasa mesti. Nah, itu kan kamu bayangannya gitu. Tapi sabdanya Rasulullah apa? Pada orang Badui tadi, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Wah, senang sekali orang Badui ini. Dan ceritanya ketika mendengar kalimat ini, para sahabat juga senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Berarti memang kuncinya ada pada cinta pada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Besok akan bareng Rasulullah. Mengaku cinta Rasulullah. Kan logika sederhananya begitu. Kalau bareng Rasulullah kan berarti lumayan nyaman kan, surga kelas VIP, kelas tinggi. Jadi, nah makanya almar'u ma'aman ahabba. Ini para sahabat gembira sekali mendengarkan kalimat ini. Bukan berarti, wah kalau gitu saya tidak usah sholat, Pak, tidak usah zakat, tidak usah puasa. Pokoknya mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, sebenarnya menunjukkan kamu belum cinta sama Rasulullah. Jadi karena cinta itu kan tidak cuma di mulut saja atau pernyataanmu saja. Kayak kamu selama ini, wahai Rasul, aku cinta padamu, sholat subuh jam 9 misalnya. Tidak berani berkorban bangun lebih pagi subuh saja, itu menunjukkan belumlah kamu tatarannya belum cinta kalau masih begitu.
dosa santai saja. Khilaf ya ndak menyesal. Manusia wajar saja Pak, dosa dikit-dikit, maksiat kecil-kecil misalnya. Nah, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Makanya kan ada yang bilang nanti suami istri itu nanti di surga berkumpul lagi. Kalau saling mencintai. Kalau tidak saling cinta Pak, ya tidak tahu. Atau jangan-jangan menyesal ini yang laki-laki. Pak, saya sudah membayangkan bidadari Pak, ketemu istri lagi. Oke, baik. Yo, yang kita cintai kan jangan takut-takut. Tadi suami, istri, anak, harta, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Jadi belum puncak. Puncaknya tetap cinta pada Allah dan Rasulnya.